Uti. Baik banget rumah hari ini. Kita ada pengajian, ada 2 ustadz juga, berjalan lancar semuanya. Gue jadi panik kan. Udah gue buka. Gol, tolong gue. Ya gimana Ai? Gimana, baik aja. Tadi Beka juga udah dekat sama aku. Waktu itu dikenalin udah minggu kemarin atau lusa ya? Enggak, hari ini. Hari ini biasa aja, cuman sapa-sapaan, bercanda, main negara, bareng-bareng. Senang banget akhirnya bisa ketemu karena Rebecca juga bisa selesai syutingnya, terus gue udah selesai syuting. Terus mama papa juga responnya bagus karena tadi minta ngajak Rebecca datang, terus Rebecca juga bisa. Klop kok sama Dewi juga klop, sama abang juga klop. Dan dia umurnya beda dikit kan sama Uti, jadi masih masuk omongannya, terus bercanda juga masih masuk, masih asik gitu lah jadi teman. Malu dia, apalagi kalau depan kamera dia malu banget. Ya nanti pasti ada mama papa kesini juga kayaknya jadi tinggal, terus ada aku, ada Uti juga. Terus depan juga kantor kan dekat sini. Jadi setiap ketemu. Ya lega lah ini rumah, akhirnya impian abang aku, impian kakakku semua terwujud. Ini rumah buat Gala, atas nama Gala juga, yang pastinya akan berjangka panjang dan berguna buat Gala nantinya. Terima kasih banyak buat masyarakat Indonesia semuanya udah ngebantu untuk wujud mimpi abang aku. Yang buat haru tuh nggak nyangka kalau masyarakat Indonesia tuh mendukung banget mimpi-mimpi ini. Mungkin karena emang ada simpati juga, dan mungkin karena kakak-kakakku juga orang baik, alhamdulillah. Alhamdulillah acara pada hari ini berjalan lancar dan saya sangat bangga sekali dan berterima kasih sekali Habib dan pengacara saya datang sore hari ini, pada malam hari ini. Itu suatu kebanggaan bagi saya dan rasa syukur saya, terima kasih saya tidak terhingga pada beliau-beliau ini. Ya kesannya sangat senang sekali hati saya datangnya Habib ke rumah saya. Itu suatu berkah bagi saya, suatu berkah dan sesuatu yang saya bilang tadi, suatu kebanggaan bagi saya, ya kehormatan bagi saya dengan datangnya beliau. Ya mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi doa beliau ya bisa saya wujudkan, dan hubungan saya dengan beliau juga mudah-mudahan semakin hari semakin baik, silaturahminya semakin sering lah, insyaallah mudah-mudahan. Baik, yang pertama acara yang saya hadiri ini adalah bentuk tasyakur beliau kepada Allah. Ya, beliau bersyukur atas semua nikmat yang Allah beri. Dan ini jadi pelajaran buat saya khususnya dan buat semua teman-teman yang sedang menyaksikan, bahwa percayalah bahwa rencana Allah pasti lebih indah dari apapun yang sering kita rencanakan. Betul? Nah, saya tadi sampaikan ke beliau, kalau saya merasakan apa yang dirasakan beliau, mungkin saya gagal total dalam kesabaran. Anda bisa rasakan di saat diuji oleh Allah, kehilangan anak kesayangan, diuji menantu, pergi menghadap Allah. Di saat yang bersamaan datang ujian yang terus luar biasa. Memang teori ujian itu datang di saat kita tidak siap. Lagi ada masalah yang satu ditambah masalah yang lain. Tapi beliau luar biasa, auto hebat kesabarannya. Dan Allah nggak tidur, setiap orang sabar akan menuai hasil. Kenapa ada ujian? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Orang bisa naik kelas, teman-teman, itu pasti ikut ujian. Mana ada orang naik kelas tanpa diuji? Itu pasti nyogok. Nah, hari ini beliau sedang naik kelas. Masya Allah, lewat ujian Allah hadirkan semuanya satu persatu, kenikmatan, keberkahan, dan kemenangan Allah hasilkan. Baik, yang kedua, hari ini saya baru pertama kali melihat langsung Gala. Walaupun sahabat saya Bang Sandy, Bang Kris, Abang Todi berapa kali mengajak saya untuk mengisi acara beliau, karena memang kondisinya lagi di luar kota. Saya selalu bilang dalam hati, ada saat yang tepat nanti Allah akan hadirkan. Harusnya hari ini saya di Bengkulu, tapi pesawat saya gak jadi, terhalang, gak bisa terbang, sehingga saya harus stay lagi 1 hari di sini, besok baru berangkat. Allah yang ngatur. Begitu saya melihat Gala, teman-teman tahu apa yang saya rasakan? Saya meyakini, demi Allah nih, selama beliau menjaga apa yang tadi saya titipkan pesannya, saya menjamin, insya Allah, demi Allah, feeling nih, dan teman-teman jadi saksi, insya Allah nih Gala akan jadi seseorang yang bermanfaat bagi bangsanya, orang tuanya, dan yang terkhusus agamanya. Kenapa? Biasanya seorang anak ketika dari kecil sudah ditempa dengan kesulitan,
biasanya dia akan jadi orang yang tegar. Teman-teman pernah dengar cerita Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Lahir, nggak pernah lihat wajah ayahnya. Baru sebentar ditinggal oleh ibunya. Diasuh kakeknya, baru sebentar ditinggal kakeknya. Dititipkan ke pamannya Abu Thalib. Dipikir ditinggal dengan paman kayak anak sekarang, enak tinggal nunjuk, beli barang, makan, enak, ada handphone. Enggak, disuruh kerja, ngangon kambing. Di usia yang sangat muda, hidupnya ditempa dengan kesulitan. Nabi sukses melalui itu dan jadi orang yang merubah peradaban. Maka insya Allah Gala dihadirkan Allah dalam keluarga Pak Faisal akan menghadirkan perubahan yang lebih berkah, lebih positif. Tadi saya titipkan pesan, kalau bisa Gala ini jadikan penghafal Quran, biar terus mengalir amal bagi almarhum dan almarhumah dalam kubur. Karena semua yang meninggal dunia nggak butuh apa-apa. Mereka cuma butuh apa? Amalan, kebaikan, doa dari anak-anak yang saleh. Dan saya berharap teman-teman yang menyaksikan, ya, dari episode-episode ini banyak pelajaran buat kita. Salah satunya, siapkan anak-anak kita jadi aset yang bisa membuat kita senyum di dalam kubur kita. Mudah-mudahan Gala terus menjadi anak yang saleh insyaallah. Dan penghafal Quran. Amin. Masyaallah. Masya Allah, ini Bang Sandy dan tim pengacara yang luar biasa. Ini teman-teman yang saya tahu persis. Saya belum pernah ketemu Haji Faisal, tapi setiap kali saya mengikuti acara TV, saya, ya Allah, saya bilang ada saatnya saya akan kenalan dan belajar kesabaran dari Haji Faisal. Begitu saya lihat beliau yang handle dan teman-teman, saya bilang, oh udah amin. Ini orang kalau kerja pakai hati. Ini pengacara-pengacara yang kerja pakai hati. Dan saya tahu persis, ini pengacara-pengacara nggak sembarang ngambil job. Kalau memang nggak sesuai dengan hati nurani, ini bukan pengacara kaleng-kaleng ini. Ini bukan beleng-beleng ini. Ini pengacara yang dia pakai hati, membela orang yang benar, nggak mau yang sembarangan. Makanya Allah ridhoi setiap perjuangan beliau. Dan saya merasakan itu, subhanallah. Bang Sandy terima kasih. Bang Teddy, Bang Chris, Allah yang balas kebaikannya. Kalau nolong orang baik, pasti amin, ada kebaikan. Amin. Apalagi orang terzalimi. Masyaallah. Pernah nggak lihat Haji Faisal cemberut? Saya nggak pernah loh. Selalu senyum aja. Masya Allah. Amin. Diuji, difitnah, di ini tetap senyum. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya. Kalau di Jakarta kebetulan enggak siapin kamar bayi karena kan cuma singgah aja, nanti habis lahiran terus bayinya udah cukup usia buat terbang, aku terbang lagi ke Bali. Kalau di Bali yang disiapin Vincent di Bali kamar bayi gitu, tapi masih proses juga. Lahirnya di Jakarta. Jakarta nanti kalau bayinya udah lahir siap nunggu usia cukup terbang sehat baru terbang ke Bali. Kalau aku masih hitungan minggu gitu. Tanggalnya? Tanggal berapa? Kalau tanggalnya nggak tahu karena lahiran normal, jadi kan nunggu kontraksi. Gitu. Kenapa Kak memilih normal? Karena Elbar kan normal. Jadi aku pengalamannya normal. Jadi menurut aku normal lebih lebih sehat buat bayinya, buat ibunya juga lebih sehat gitu. Terus normal tuh lebih recovery-nya lebih natural, lebih alami gitu. Enggak, aku mah excited banget, nggak ada nervous-nervousnya. Seneng aku, bersyukur gitu ya, maksudnya hamil lagi, sehat, semuanya lancar gitu ya. Mudah-mudahan nanti sampai lahiran juga semua baik-baik gitu. Nah itu dia, belum. Vincent, soalnya kan nanti yang bakal pilih kan Vincent. Terus aku udah ada ide beberapa, Vincent juga udah ada ide beberapa, tapi kita belum ada yang klik gitu. Nggak tahu nih apa nanti nunggu bayinya lahir terus lihat dulu bayinya baru dapat nama apa ya, mungkin dalam hari dekat ini tiba-tiba ketemu nama gitu, nggak tahu juga sih, tapi belum ada. Enggak, aku tuh justru nggak sabar pengen ketemu bayiku gitu, jadi emang excited banget gitu, nggak ada deg-degan sama sekali. Ngidam yang aneh-aneh awal-awal doang sih, aku pengen kue rangi gitu-gitu, dadar gulung gitu-gitu. Terus kalau yang lain-lain tiap mau makan apa sih
kebetulan kayak kesampean, soalnya kan gampang gitu, kayak mau sate ya gampang, tinggal cari sate gitu sih. Yang aneh cuma itu doang Rangi, soalnya waktu itu kita nyarinya muter-muter mobil sampai ke Tanah Abang, terus sampai ke Pasar Baru, tapi nggak ketemu. Akhirnya ada temen di rumahnya ada kue Rangi, dia bawain ke Bali loh, dia terbang ke Bali bawain buat aku ngidam. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.